Ya oke teman-teman, perebutan posisi ketiga di grup 1 Liga 2 di edisi tahun kali ini menjadi cukup menarik ya. Di sini ada nama-nama seperti Semen Padang, Persiraja, PSMS, kemudian ada Sriwijaya, PSPS, Sada, Sumut, kemudian PSDS Deli Serdang ya. Saya kira perebutan posisi ketiga yang menjadi menarik ya di edisi kali ini. Karena kenapa? Ya sebelumnya kita bacakan dulu lah klasemen di pekan ke-12 ini ya. Ya, dengan urutan pertama Semen Padang ya. Kita tahu Semen Padang sangat kuat di sini dengan poin 23 yang saya kira ini nggak mungkin kekejar, susah ya. Dan kemudian di posisi kedua ada Persiraja Banda Aceh yang udah dipastikan lolos juga ya dengan poin 18 ya. Nah, ini masih bisa disalip sih oleh posisi ketiga yaitu PSMS Medan ya. Tapi saya kira Persiraja udah verified untuk lolos ya. Dan PSMS Medan di posisi ketiga ada poin 15, kemudian Sriwijaya ada poin 13 ya. Kemudian PSPS di posisi kelima ada poin 10. Dia punya poin 10. Masih bisa sih PSPS ya dengan harapan yang sangat kecil, tapi PSPS saya kira masih bisa untuk kalau dapat poin 16 ya, dan berharap PSMS Medan tidak sama sekali mendapatkan poin. Nah, itu susah sekali ya. Ini menjadi sangat-sangat ketat ya perebutan peringkat ketiga menjelang berakhirnya grup stage ya, pertandingan di grup stage di musim kali ini ya, di grup satu. Oke, Semen Padang dan Persiraja selamat karena lolos untuk ke babak berikutnya. Sementara PSMS Medan, Sriwijaya FC, dan PSPS harus berjuang ya untuk mendapatkan posisi ketiga. Nah, ya di posisi ketiga sekarang kan PSMS Medan ya teman-teman ya. Nah, nanti PSMS Medan masih ada pertandingan sebanyak 2 kali ya. Sementara Sriwijaya masih ada pertandingan satu kali doang ya. Sementara PSPS ada pertandingan 2 kali juga. Nah, kalau saya lihat, saya pikir ya, PSMS Medan ini kan nanti lawan PSPS ya, kemudian lawan Sriwijaya ya, dua tim yang memang memperebutkan posisi ya. Jadi ini harus berhati-hati, PSMS Medan harus dapat poin ya, melawan PSPS harus dapat poin, melawan Sriwijaya harus dapat poin. Saya kira PSMS Medan jika mampu menang melawan PSPS Rio ya, dan menjadikan poin mereka menjadi 18, ini akan menjadikan ataupun memastikan PSMS Medan akan lolos ke fase berikut. Nah, nanti kita tinggal lihat aja melawan PSPS Rio, PSMS Medan mampu menang atau enggak ya. Kemudian kalau PSPS Rio menang melawan PSMS Medan, nah ini mereka nanti ada cash ya. Dengan begitu PSPS Rio poinnya menjadi 13, dan di pertandingan berikutnya PSPS Rio harus menang lagi. Jadi harus sapu bersih 2 pertandingan kalau PSPS Rio ingin lolos. Ya, saya kira ini menjadi warning ataupun sirine bahaya buat PSMS Medan karena PSPS Rio juga sedang on track ya. Jadi harus hati-hati PSMS Medan gitu. Sementara Sriwijaya FC saya kira ini blunder ya. Sriwijaya FC ini melakukan blunder yang sangat-sangat fatal ya di pertandingan melawan Semen Padang. Begitu dia nggak memainkan pemain umur 21 di starting line up-nya sampai menit ke 45 gitu. Dan banyak sekali yang protes ini. Ya masa nggak mematuhi regulasi gitu doang di kala WO-in gitu. Ya, terus poinnya dikurangin gitu kan. Ya, menurut saya ini regulasi pastinya udah disampaikan sejak awal. Nggak mungkin itu PSSI nggak kasih tahu sama semua tim ya, ataupun memang manajemen yang salah paham mungkin dari pihak Sriwijaya, ataupun ada 2 kemungkinan sih, niat ataupun emang nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu saya kira itu karena nggak mendengarkan ataupun nggak baca regulasi gitu. Ya, kalau sengaja ya ini memang kesalahan lah, ini nggak profesional gitu kalau kata saya. Memang regulasi itu ada dan harus dipatuhi gitu kan. Memainkan pemain umur 21 sampai menit ke 45 dan menjadi starting line up gitu. Nah,
Sriwijaya FC ini kan di posisi keempat, dia mempunyai poin sebanyak 13 ya. Seandainya dia eh, nggak nggak dihukum, dia punya poin 16, dia berada di posisi ketiga gitu. Ya sayang sekali kan, ya harus patuh memang sama regulasi gitu. Ya. Dan saya kira peluang Sriwijaya ini masih ada sih ya, dengan berharap nanti melawan PSMS, nanti Sriwijaya melawan PSMS harus menang ya, kemudian PSMS harus kalah berturut-turut ya, kemudian berharap PSPS Rio kalah melawan mana ya, di dua pertandingan terakhir kan PSPS kan melawan PSMS dan melawan satu tim lagi. Nah, melawan satu tim itu harus kalah gitu PSPS. Nah ini kan nggak enak sekali ya buat Sriwijaya. Harus berharap sama tim lain ya. Beginilah memang sepak bola ya. Ini blunder sih kalau kata saya Sriwijaya di musim ini. Sayang sekali ya buat Sriwijaya. Ini susah nanti Sriwijaya menurut saya untuk masuk ke 3 besar. Tapi nggak menutup kemungkinan. Nah, semua bisa terjadi. Oke, buat PSMS, Sriwijaya, dan PSPS harus bertarung lah nantilah di 2 ataupun 1 pertandingan terakhir nanti ya. Siapa yang akan layak untuk maju ke 12 besar? Lah menurut teman-teman siapa yang akan layak untuk lolos ya di antara PSMS, kemudian ada Sriwijaya dan PSPS Rio. Ya. Karena untuk Sada Sumut dan PSDS Deli Serdang saya kira sudah dipastikan tidak lolos ya. Dan nanti di pertandingan playoff Sada Sumut dan PSDS Deli Serdang harus evaluasi lah agar minimal walaupun sekarang berada di juru kunci di grup 1 ya, minimal nanti ini enggak degradasi ke Liga 3 gitu. Ya kan? Oke. Dan selamat ya buat Semen Padang dan Persiraja. Nah, ada satu hal lagi yang menarik di grup 1 ya teman-teman. Ya mungkin kita tahu ya, Liga 1 ataupun Liga 2 kebanyakan kan pertandingan-pertandingan yang kita tahu ataupun tim-tim populer itu ada di Jawa ya. Contoh aja nih seperti kayak Persela Lamongan, Gresik, Sidoarjo, ada Jepara ya. Dan kalau di timur juga ada yang populer juga sih, ada Balikpapan, ada Persipura ya. Maksudnya tim-tim yang bersejarah dan mempunyai basis supporter besar itu kebanyakan kan di Jawa ya. Tapi ternyata secara jumlah penonton itu kebanyakan itu malah yang terisi penuh ataupun full house itu bisa dibilang ini ada di grup 1 ya. Menarik banget ini ya. Yaitu supporter terutama dari Persiraja Banda Aceh dan supporter dari Semen Padang FC. Ya, saya salut lah buat teman-teman dari Persiraja fans ataupun Semen Padang fans. Ya, karena kalian memang mencintai klub sendiri dengan hadirnya kalian di stadion. Ya, itu ada banyak faktor ya. Tapi saya kira ada atau 1-2 faktor itu karena memang kebanyakan bermain di malam hari ya di daerah Aceh dan Semen Padang sana. Dan kemudian yang kedua yang jelas ya, mau main di malam hari ataupun sore hari, yang jelas itu memang masyarakat di situ ataupun fans sepak bola di situ memang fanatik lah, memang mencintai tim sendiri ataupun mencintai sepak bola nasional ya. Saya salut lah buat teman-teman, respect buat teman-teman dari Persiraja fans ataupun Semen Padang fans. Dan ya walaupun kemarin ada insiden ya, tapi saya kira ya memang nggak boleh insiden waktu Persiraja lawan PSMS ya, pelemparan botol atau apalah itu ya, memang itu nggak boleh. Cuman ya itulah sepak bola dan itu harus dievaluasi, dan di pertandingan berikut jangan sampai ada hal-hal semacam itu ya. Oke, kita tahu ya di jumlah penonton paling banyak di Liga 2 kali ini itu tercatat ada
Persiraja Banda Aceh waktu melawan PSMS. Ini pertandingan sangat panas ya, derby klasik ya bisa dibilang ini. Sebanyak 31.000 penonton hadir di Stadion Singapura Bangsa ya. Keren banget ya. Kemudian ada di nomor 2 ada pertandingan Persiraja lawan Semen Padang ya. Ini bagus juga, ini seperti ya derby Sumatera lah. Ini ada 22.750 penonton. Dan di lain pertandingan ada Semen Padang ya, 3 berturut-turut ya, melawan PSPS, melawan Sada Sumut ya, melawan PSMS dengan masing-masing penonton 11.500, 11.000 dan 10.500 penonton. Ya, saya kira karena memang stadion dari bukan dari Semen Padang ini kan memang nggak sebesar Stadion Harapan Bangsa gitu. Nah, nanti ya untuk ukuran stadion dari bukan Sultan, stadion mana ya? Lupa kali, stadion di Padang itu, Stadion Haji Agus Salim ya, teman-teman, lupa, maaf. Nah, itu bisa dibilang udah full house lah. Respect lah buat pendukung dari Semen Padang FC. Memang pendukung dari Persiraja dan Semen Padang FC nampaknya merindukan untuk prestasi dari masing-masing tim, dan terbukti dua tim ini sudah menjadi pemimpin di grup 1 ya, dan lolos ya kedua-duanya. Jadi ini nggak sia-sia supporter banyak dari kedua tim ya. Selamatlah buat Persiraja fans dan Semen Padang fans ya. Dan jangan lupa jaga persaudaraan, nanti jangan anarkis untuk kedepannya ya, karena itu akan merugikan tim sendiri. Oke, teman-teman. Oke, sampai di sinilah, udah kepanjangan video ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.